Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar di ibadah raya bagaimana kita perlu untuk memiliki kesehatian satu dengan yang lainnya di dalam komunitas. Karena kita tahu bersama di dalam komunitas, pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan-perbedaan tersebut itu bisa, kalau tidak disikapi dengan benar, itu akan mengakibatkan hal-hal yang negatif terjadi bagi diri kita sendiri, bahkan bagi komunitas kita. Hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajar kita bagaimana di dalam hidup kita bersama, apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan mengajar dengan jelas bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada dua hal yang kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana dalam hidup kita bersama kita harus memiliki yang pertama pikiran Kristus, yang kedua adalah perasaan Kristus. Yang pertama kita belajar pikiran Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang mengajar kita tentang pikiran Kristus dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Firman Tuhan dengan jelas mengajar kita bagaimana hidup kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Kristus ada, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang benar. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu bermaksud bahwa kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara di dalam dunia ini? Tidak, Bapak Ibu. Kita bisa memikirkan hidup kita, apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Artinya bahwa ketika kita merencanakan segala sesuatu, apakah itu berkenan di mata Tuhan? Apakah ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, apakah itu berkenan di mata Tuhan? Cara-cara kita melakukan pekerjaan kita, bahkan tujuan kita melakukan pekerjaan kita, apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Ini penting. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita sedang hidup sama seperti pikiran Kristus dalam hidup kita. Kita memikirkan apa yang dipikirkan Kristus untuk terjadi dan tergenapi, sehingga apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki perasaan Kristus. Banyak orang di dalam kehidupannya mereka fasih mengerti banyak tentang firman Tuhan, namun banyak juga yang gagal untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkannya dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki perasaan Kristus. Perasaan ini penting karena kita manusia adalah makhluk emosi. Perasaan dan emosi yang ada dalam diri kita, jika salah kita melakukannya, jika salah kita menerapkannya, maka itu bisa menjadi sumber dosa dalam kehidupan kita. Dosa itu tidak hanya ketika kita melakukannya, namun ketika kita memiliki perasaan dan emosi yang salah, maka itu sudah menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan bagaimana kita belajar perasaan Kristus ini penting kita miliki dalam kehidupan kita. Saya akan membacakannya Bapak Ibu dari Matius 5 ayat yang ke-21 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa tidak hanya ketika kita melakukannya. Di sini dikatakan ketika kita marah itu adalah emosi, itu adalah perasaan. Ketika kita memiliki perasaan yang salah, marah, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan Matius yang kelima ayat yang ke-27 dan ke-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ketika kita tidak melakukan perbuatan zina, namun ketika emosi, perasaan kita ada yang salah,
menginginkan orang lain dalam hidup kita, maka itu adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki perasaan yang salah, perasaan yang tidak seturut dengan perasaan Kristus, maka itu bisa menjadi sumber untuk kita melakukan dosa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita perlu menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana kita memiliki perasaan Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan di sana, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ketahui tentang perasaan Kristus dari ayat ini? Firman Tuhan mengajar bahwa belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di dalam perkara yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupannya, Tuhan berkata bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Banyak sekali orang yang sudah mengerti banyak hal, mengerti ilmu pengetahuan, kaya akan ilmu pengetahuan, akan kebenaran firman. Mereka tahu, tetapi ketika mereka tidak memiliki perasaan Kristus, mereka bisa menjadi sombong, mereka bisa memiliki emosi yang salah. Namun Tuhan mengajar kita untuk memiliki perasaan yang lemah lembut dan rendah hati. Dan apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Dikatakan bahwa dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita akan tenang di hadapan Tuhan. Kita akan memiliki perasaan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya. Dua hal ini kita belajar pada hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam hidup kita bersama kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini bisa menjadi berkat. Saya berdoa hari ini semua kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.